buruan beli nutrisi lambung ini. Karena kalau lambung tidak diobatin, bisa menyebabkan kanker lambung atau gagal jantung. Begitu iklan itu ditebarkan terus-menerus, supaya orang takut dan beli produknya. Itu namanya negative selling. Jadi fear mongering atau scaremongering. Jadi membuat orang-orang yang sakit lambung pada ketakutan dan membeli produk tersebut. Tetapi namanya negative selling itu pertama akan laku keras, tapi kemudian langsung turun jauh. Karena sifat negative selling itu mengemukakan ketakutan dulu supaya orang mau membeli. Kalau teman-teman bisa bayangkan bagaimana ketakutan itu bisa eksis lama? Tidak. Jadi ketika orang takut, makin takut, ketika membeli dan mengkonsumsi produk tersebut, gangguan asam lambungnya tidak akan membaik karena sudah ketakutan duluan dengan istilah kanker lambung ataupun gagal jantung tersebut. Karena ketakutan produksi asam lambungnya terus-terusan. Biarpun misalnya produk nutrisi lambung tersebut memang ada gunanya, entah seberapa manfaatnya, saya sendiri belum mencoba. Tetapi fungsinya utamanya nutrisi untuk lambung itu sebenarnya untuk menetralkan atau mengurangi keasaman pH lambung. Tetapi kalau udah ketakutan duluan, ya produksi asam lambungnya akan terus-terusan begitu. Ya, jadi kalau mau promosi secara positif, jadi positif selling atau promosi dengan cara-cara yang sustain, jadi ada keberlanjutan sebuah produk dan memang membantu orang yang sakit lambung. Itu harusnya mengemukakan asas manfaatnya itu apa? Asas manfaat itu nilai guna ketika produk itu dikonsumsi. Ya kemukakan aja bahwa itu meredakan keasaman pH lambung. Begitu misalnya. Walaupun sebenarnya beda dengan obat. Kalau obat medis itu titik tangkapnya jelas, yaitu di pompa proton maupun di reseptor H2. Karena dua hal ini, pompa proton dan reseptor H2 itu yang menyebabkan produksi asam lambung berlebihan. Jadi obat penghambat pompa proton ataupun penghambat selektif reseptor H2 kayak ranitidin, misalnya simetidin dan lain-lain. Kalau yang PPI penghambat pompa proton itu bisa omeprazol, lansoprazol, esomeprazol dan lain-lain, itu jelas mengurangi produksi asam lambung. Sedangkan kalau penangkal asam lambungnya itu ya golongan sukrafat, aluminium hidroksida, simetikon dan lain-lain gitu. Jadi sekali lagi tolong teman-teman jangan terlalu takut dengan promosi nutrisi lambung yang menakut-nakuti orang tersebut. Karena promosi tersebut umumnya tidak akan bertahan lama karena memang negatif selling itu hanya membuat masyarakat makin takut. Dan ketika makin takut, ketidakpercayaan itu akan meningkat ketika produk tersebut memang nilai gunanya tidak signifikan. Udah beli, misalnya mahal, tapi ternyata nggak berefek signifikan. Walaupun sebenarnya nutrisi alamiah itu memang bagus. Ketika nutrisi alamiah itu dikonsumsi, entah dari makanan alam, nggak harus dari produk yang dijual loh ya. Itu makan teratur, produk olahan itu dikurangin, dan lebih banyak nutrisi alamiah, makanan alamiah, itu bisa berfungsi sebagai obat dalam jangka yang panjang. Jadi makanan itu bisa menjadi obat, tetapi harus ada intensitas, keseimbangan, dan dalam jangka waktu yang panjang.